rekan-rekan semua penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Kami ingin menambahkan mungkin sedikit saja terkait Tukin ya Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu mungkin sudah eh, ada yang menerima Tukin, harusnya sebanyak 37.956 eh, teman-teman penyuluh pertanian sudah menerima dan eh, masuk ke rekening Bapak Ibu semua. Namun sejak kemarin juga banyak sekali yang pesan yang masuk ke WhatsApp saya karena nilai atau nominal nominal tukinnya belum sesuai dengan grade-nya, belum sesuai dengan kelas jabatannya, belum sesuai dengan yang seharusnya Bapak Ibu terima. Nah, kami akan memproses Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ditakutkan tukinnya tidak terbayarkan ataupun selisihnya tidak diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kami akan memproses kalau terdapat selisih dan kekurangannya. Ya, bagi yang sudah menerima tukin, kami tadi sudah sampaikan melalui WhatsApp group kepada para KLC provinsi untuk Bapak Ibu penyuluh mengisi G-Form. Kami sedang membuatkan G-Formnya. Ini hanya untuk yang sudah menerima tukin ya, Bapak Ibu sekali lagi kami tegaskan untuk yang sudah menerima tukinnya saja. Ya, dengan mengisi G-Form, nanti diisi nama Bapak Ibu, kemudian asal provinsinya, kabupaten kotanya, kemudian NIP-nya, kemudian jabatan, dan kami menegaskan untuk wajib menyertakan bukti SK jabatan terakhir dan juga bukti transfer, ya transfer penerimaan tukin ke rekening Bapak Ibu. Jadi ini wajib Bapak Ibu. Kalau tidak ada eviden SK jabatan terakhir dan bukti transfernya, mohon maaf kami tidak bisa memproses dan mohon jangan ditanyakan lagi kepada kami kenapa Bu nilai tukin saya belum sesuai. Karena kami tidak bisa eh, apa ya? Kita tidak bisa saat ini menjawab alasannya apa? Karena ini sangat kompleks Bapak Ibu. Ya, kompleks. Yang pertama yang mesti ditangani bukan satu dua orang, bukan ratusan orang, tapi puluhan ribu Bapak Ibu. Kami mohon untuk pengertiannya, sekali lagi untuk pengertiannya kepada kami, karena kami menangani bukan hanya 100-200 orang, bukan hanya 1.000-2.000 orang, tapi puluhan ribu orang. Yang pertama, dan untuk menyikapi dan menindaklanjuti hal ini, kami perlu duduk bersama, perlu melakukan rekon kembali, Bapak Ibu. Perlu melakukan rekon kembali, duduk bersama, bukan hanya tim kami di Pusat Penyuluhan Pertanian, tapi juga melibatkan eh, teman-teman di Sekretariat Badan, kemudian di teman-teman di Biro OSDMA dan juga Biro KBMN. Ya, jadi hal ini kompleks Bapak Ibu, tapi tidak perlu dikhawatirkan karena nanti apabila yang terdapat kekurangan bayar, kami akan membayarkan selisihnya, akan dikirimkan selisihnya, ya, sesuai dengan kembali lagi sesuai dengan kelas jabatan yang semestinya ya, yang sudah terdapat di dalam ketentuan. Nah, bagi itu yang bagi nerima tukin ya, Bapak Ibu. Namun bagi yang belum menerima tukin juga tidak perlu dikhawatirkan. Kami mohon kesabarannya, Bapak Ibu. Kemarin pada saat eh, pembayaran gaji, Bapak Ibu tentunya masih ada beberapa case yang bermacam-macam ya, gajinya tidak sesuai, gajinya salah masuk nomor rekening, gajinya terblokir dan berbagai macam alasan dan penyebab lainnya.
Nah, sehingga kami saat ini juga sedang melakukan cleansing data, Bapak Ibu. Kami mencocokkan data, menyandingkan data yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu dan juga yang sudah di eh, rekap ataupun yang saat ini sudah tersedia di big datanya yang ada di Biro OSDMA. Ya, sehingga ini perlu proses waktu, Bapak Ibu. Perlu proses waktu karena seperti yang kemarin Pak Danang sampaikan, banyak sekali anomali data. Mungkin saja penyebabnya atau alasannya ada yang mengundurkan diri, kemudian ada yang ternyata dalam proses waktu pengalihan ada yang meninggal dunia, namun SK sudah keluar, kemudian ada yang terkena hook disk, kemudian terkena apa namanya alih ke struktural dan berbagai macam alasan. Bapak Ibu. Nah, ini tentunya perlu kami sandingkan kembali. Nah, saat ini kami hanya meminta untuk bisa mempercepat proses ini, kami meminta segera dikirimkan SKPP. Ya, berdasarkan hasil rekon kami, koordinasi kami dengan Biro OSDMA dan teman-teman di Sekretariat Badan pada saat 4 hari libur kemarin, yang sudah kami lakukan cleansing, terdapat 56 yang belum ada di kami SKPP-nya. Sehingga ini perlu kami cocokkan, Bapak Ibu. Kami tidak ingin nantinya menjadi masalah bagi Bapak Ibu sendiri. Kemarin sudah ada beberapa kasus yang menerima gaji dari Kementan, namun bukan pegawai, bukan penyuluh pertanian pegawai Kementan. Ya, sehingga ini yang perlu kami eh, selesaikan, Bapak Ibu. Nah, nantinya resiko ini juga akan di, ditanggung karena menjadi pengembalian Bapak Ibu semuanya nanti ke ke kembali ke kas negara. Nah, sehingga supaya untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi, Bapak Ibu, kami mohon untuk segera dikirimkan SKPP-nya. Kami sudah mengirimkan rekap nama-nama kemarin melalui para Kelsi. Namun sampai hari ini, sampai pagi ini, kami mengecek ya, baik yang dikirimkan melalui Google Form, Google Drive, kemudian yang mengirimkan juga Japri ke saya, baru totalnya 18 orang dari total 56. Nah, sehingga masih ada 38 orang lagi yang belum mengirimkan SKPP-nya. Ini memperlambat waktu Bapak Ibu semua, memperlambat proses untuk mengejar usulan Tukin tahap kedua. Nah, jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu yang belum menerima Tukin, Bapak Ibu Kelsi maupun Bapak Ibu Katinker, mohon dapat didorong 56, dari 56 ya dikurangi 18 tadi berarti tersisa 38 orang ini mohon segera dikejar karena kami harus mengcleansing dan memastikan dari 56 orang ini mana yang terdapat pembatalan SK. Artinya berbagai kasus yang tadi kami sebutkan, sehingga tidak kami proses, Bapak Ibu. Nah, yang fix, yang memang masa pensiunnya masih panjang, kemudian yang memang sudah jelas-jelas beralih ya, dibuktikan dengan SKPP dari Pemdanya. Nah, ini yang bisa kami segera lakukan percepatan untuk pengusulan SPM di tahap kedua. Kami berharap dan mengupayakan, Bapak Ibu, pembayaran tukin di TMT Januari semua bisa selesai dan dibayarkan di bulan Februari ini, Bapak Ibu. Ya, kami mohon sekali lagi pengertiannya, pemahamannya karena ini ada proses waktu, ya, proses wak ya apa proses yang memerlukan waktu untuk pengerjaannya dan kami mohon Bapak Ibu bisa segera membayarkan untuk mendukung percepatan ini. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami sekali lagi menunggu 38 ini mohon dikirimkan hari ini. Nah, nanti setelah G-Form ini kami kirimkan, kami juga mohon untuk tidak berlama-lama diisi ya Bapak Ibu.
supaya kami cepat melakukan penanganannya bagi Bapak Ibu yang sudah menerima tukin namun belum sesuai angkanya atau nominalnya. Baik, itu saja Mas Fadli yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Mas Fadli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala PLT Kepala Pusat Pengelolaan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Pengelolaan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan, Ketua Tim Kerja Provinsi 38 Provinsi, Ketua Tim Kerja 38 Provinsi, Kabupaten Kota yang saya hormati, dan Bapak Ibu penyuluh pertanian pusat, penyuluh pertanian lapangan di seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan. Terima kasih Mas Fadli atas kesempatannya pada pagi hari ini. Eh, Tadi sudah disampaikan Mas Fadli, kami menyampaikan selamat menaikkan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf dan semoga ibadah kita lancar dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Izin Bapak Ibu menyampaikan penyesuaian waktu terkait pelaporan LTT eh, karena jam kerja eh, Bapak Ibu juga sudah menerima ya barangkali informasi surat resmi terkait jam kerja. Nah, ini terkait pelaporan aplikasi. Eh, ini kami juga menyesuaikan izin Bapak Ibu untuk pelaporan yang semula terakhir di jam 18. Ini kami sesuaikan Bapak Ibu ya. Kami paham jam-jam 18 itu jam-jam kredit ya. Biasa kita persiapan dengan aktivitas eh, berbuka puasa. Nah, ini untuk pelaporan eh, kami mundurkan ya dari jam 00 sampai jam 16.00. Lalu proses verifikasi sebenarnya sudah bisa dilakukan dari setiap penyuluh yang melaporkan eh, oleh admin BPP secara berjenjang sebenarnya sudah bisa dilakukan. Tapi batas maksimalnya menjadi jam 17. Nah, karena data Bapak Ibu sekalian sudah pernah disampaikan ini sebagai one data ya, satu data terkait data LTT digunakan untuk realisasi LTT di Kementerian Pertanian. Nah, ini memang eh, perlu verifikasi lebih lanjut yang kami sampaikan data tersebut ke Dirjen TP. Ini sehingga perlu penyesuaian waktu ya. Di bulan Ramadan ini kami menyesuaikan, sekali lagi kami informasikan untuk pelaporan di jam 16.00, batas verifikasi jam 17.00, sama ini dari kabupaten sampai provinsi jam 17.00. Barangkali itu informasi dari kami. Kedua, kami ingin menginformasikan sedikit ya, ini barangkali meluruskan terkait penginputan data jenis LTT. Ini ada pembagian yang semula hanya data realisasi di menu jenis LTT itu ada LTT oplah. Ini dibagi menjadi dua. Dan lagi pada kesempatan kali ini kami informasikan bahwa pilihan jenis LTT tersebut merupakan kegiatan atau program Kementerian Pertanian, bukan tahun Bapak Ibu melaporkan. Jadi memang pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu penyuluh yang melaporkan kalau sudah tahu lokasi tersebut brigade pangan yang melakukan pengolahan di lahan tersebut merupakan brigade pangan pembentukan tahun 2024, berarti Bapak Ibu memilih jenis LTT-nya LTT Oplah 2024. Kalau brigade pangannya dibentuk tahun 2025 dan kegiatan tahun anggarannya di 2025, berarti Bapak Ibu memilih jenis LTT-nya LTT Oplah 2025. Ada yang bertanya kenapa tidak ada LTT Oplah 2026? Sampai saat ini memang kegiatan Oplah
yang sudah teranggarkan dan sudah terrealisasi di 2024 dan 2025. Nah, di 2026 ini masih dalam proses ya, belum pelaksanaan. Sehingga memang yang bisa dilaporkan dua kegiatan tersebut existing yang sudah teranggarkan dan sudah terlaksana di lapangan dan pelaksananya di lahan oplah memang kelompok Brigade Pangan ya di LTT Oplah 2024 dan 2025. Terus sekali lagi eh, pada kesempatan pagi hari ini kami mengklarifikasi bahwa pilihan LTT itu bukan waktu di lokasi oplah tapi tahun pelaporan, tapi merupakan tahun kegiatan oplah tersebut dilaksanakan kapan. 2024 misalkan contoh di satu wilayah ayah satu desa ada lahan oplahnya di wilayah Bapak Ibu 170 hektar. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum tahu, ini bisa konfirmasi ke koordinator atau ke PJ Kabupaten. Barangkali itu kami informasi yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu melalui yang disampaikan baik Dapri maupun melalui PA Group. Demikian. Sekali lagi terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di apel pagi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu Kelsey, Katimuker, semuanya bisa dilaksanakan, bisa dikoordinasikan, bisa dilakukan secara maksimal. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.